pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini sebelum dimulai, pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Selanjutnya, saya akan absen terlebih dahulu. Kalau yang sebut namanya boleh angkat tangan dan bilang hadir ya. Tanggal berapa sekarang? Yang pastinya Aisyah. Dwi. Kahira. Baik teman-teman, sebelum dilanjutkan kita lakukan speaking terlebih dahulu ya. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Coba cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Nah, semangat ya. Kita lanjutkan materinya. Coba ada yang tahu tidak di materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Karya fiksi. Karya fiksi. Ya, kita belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, ya banyak lagi ya. Mari sudah. Nah, jadi ada yang masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan karya fiksi? Boleh silakan Zahra, apa yang dimaksud dengan karya fiksi? Karya fiksi adalah cerita karangan yang berasal dari imajinasi penulis. Ya, bagus. Jadi, karya fiksi itu merupakan sebuah cerita karangan yang berasal dari imajinasi siapa? Penulis. Artinya cerita itu tidak nyata adanya. Karena hasil karangan dari siapa? Imajinasi penulis. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan materinya. Jadi, dalam karya fiksi itu terdapat kata denotasi dan konotasi. Apa yang dimaksud dengan denotasi dan konotasi? Kalian pernah mendengar kata denotasi dan konotasi? Pernah ya? Jadi, kata denotasi dan konotasi itu apa? Nah, sekarang kita akan bahas ya. Yang pertama dulu, kata denotasi. Teman-teman perhatikan semuanya ke depan ya. Dalam sebuah karya fiksi itu terkadang penulis menggunakan kata konotasi. Ya, apa yang disebut dengan kata konotasi? Nah, kita akan membandingkannya di poin D berikut ini. Membandingkan kata denotasi dan konotasi dalam karya fiksi. Nah, apa yang dimaksud dengan kata denotasi? Coba, boleh dibacakan? Apa yang dimaksud dengan kata denotasi? Ya, betul. Jadi, maka kata yang berdasarkan atas penunjukan yang tugas pada sesuatu di luar bahasa. Artinya, bahasa itu memiliki makna yang sebenarnya. Kata-kata tersebut memiliki makna yang sebenarnya. Misalkan, Zahra datang ke sekolah pagi-pagi dengan keadaan yang sangat sepi. Nah, kata-kata tersebut tidak ada kata yang mengandung konotasi. Konotasi mengapa? Karena dalam kalimat tadi itu sudah merupakan makna yang sebenarnya. Zahra datang ke sekolah pagi-pagi dalam keadaan sangat sepi karena pagi sekali misalkan. Nah, berbeda dengan kata konotasi. Nah, apa yang dimaksud dengan konotasi? Boleh kalian baca? Kata yang berlainan sebenarnya. Jadi, kata tersebut berlainan dengan makna yang sebenarnya. Misalkan, Zahra ke sekolah pagi sekali. Keadaan sekolah seperti melewati sebuah kuburan misalkan. Kenapa? Saking sepinya karena sangat sepi gitu. Atau misalkan ada satu lagi. Misalkan ringan tangan. Mau tidak adalah seseorang yang ringan tangan. Bukan berarti tangannya apa? Nah, karena itu merupakan kata konotasi. Ringan tangan, kata konotasi. Karena bukan arti yang sebenarnya gitu ya. Jadi arti sebenarnya dari ringan tangan itu apa? Suka menolong. Nah, betul ya. Jadi makna dari ringan tangan itu suka menolong. Nah, jadi kata ringan tangan itu merupakan kata konotasi. Gitu ya. Sampai sini dengan kami atau tidak? Paham ya? Semuanya paham? Nah, baik teman-teman coba lihat ke depan ya. Di sini ada contoh penggalan cerita dari karya fiksi. Boleh dibacakan? Ada yang mau baca? Ya, silakan mau tidak bacakan. Priyanti adalah gadis yang dengan karena dia selalu menjadi. Kita perhatikan semua ya, kita perhatikan sama-sama. Dalam cerita ini ada beberapa kata konotasi. Coba kalian lihat, perhatikan dulu, simak. Nah, kira-kira mana ya yang menjadi kata konotasi dalam cerita tersebut? Ringan tangan. Ringan tangan. Terus ada lagi? Buah bibir. Buah bibir. Terus ada lagi? Buah tangan. Buah tangan. Nah, ada buah tangan. Itu. Buah tangan. Nah, buah tangan. Ada lagi? Tangan kanan. Tangan kanan. Ringan tangan. Itu termasuk kata konotasi atau denotasi ya? Konotasi. Lalu apa arti sebenarnya dari ringan tangan? Suka menolong. Iya, betul. Terus ia selalu menjadi buah bibir. Itu kata konotasi atau denotasi? Konotasi. Buah bibir. Lalu apa sebenarnya dari kata buah bibir? Makna sebenarnya menjadi bahan pembicaraan orang lain. Setelah melihat contoh di sini, kalian paham? Paham ya perbedaan dari konotasi dan denotasi? Kalau konotasi itu apa? Dengan makna sebenarnya. Kalau konotasi kata yang sebenarnya, makna kata yang sebenarnya. Nah, sekarang di sini saya punya 3 cerita ya. 3 cerita ini cerita fiksi ya. Ini semua cerita fiksi. Coba kalian tentukan mana yang merupakan kata denotasi,
yang kalian tadi kerjakan, alhamdulillah kalian sudah bisa membedakan mana yang termasuk kata konotasi dan mana yang termasuk kata denotasi. Nah, sampai sini paham semuanya? Nah, perlu diingatkan kembali, kesimpulan dari materi hari ini adalah kata konotasi dan denotasi. Perbedaannya apa? Kalau kata konotasi berarti kata yang berlainan dengan makna sebenarnya, yang memiliki makna berlainan dengan kata yang sebenarnya. Kalau denotasi itu kebalikan dari konotasi. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu saja sekian. Diharapkan kalian bisa terus semangat ya dalam belajar. Semoga kedepannya kita bisa lebih paham lagi ya mengenai materi-materi yang ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu sekian. Jadi dengan mengucapkan hamdalah bersama